Selamat datang di podcast Dokter Alia, Mbak Novi dan juga Mbak Apri. Iya, Mbak datang, Mbak. Iya, udah lama ya kita nggak ketemu ya, nggak ngobrol-ngobrol ya. Lumayan. Berarti harus dijadwalkan sering-sering ini kayaknya. Aku ini sebenarnya pengen tanya ya tentang tai lalat. Jadi tai lalat itu yang setahu aku warnanya itu hitam. Jadi kalau misalkan orang ada tai lalat udah kelihatan. Bahkan dulu ada filosofinya ya. Kalau tai lalat di bibir orangnya cerewet. Kalau orang tai lalatnya di mana, terus orangnya gimana gitu ya. Nah kalau dari medis sendiri, tai lalat itu apa sih? Tai lalat itu kalau dalam bahasa medisnya ya nevus itu adalah tumor tapi tumor jinak. Nah dia itu terbentuk dari sel yang membentuk pigmen. Nah itu biasanya faktor yang mempengaruhi munculnya itu paling banyak itu dari bawaan, dari gen. Dari gen. Jadi kalau misalkan bapak ibunya ada nih ya anaknya pasti beresiko punya tai lalat juga gitu. Oh iya pasti benar. ada tai lalat juga. Iya. Terus selain itu sih kadang dipengaruhi karena paparan sinar matahari. Itu juga bisa. Itu tai lalat juga bisa, Mbak. Usia. Biasanya kalau lebih tua bisa tambah banyak daripada masih muda. Oh gitu. Iya. Itu tai lalat bener warnanya cuma hitam saja? Macam-macam sih, Mbak. Tergantung tai lalatnya mau warna apa. Jenis tai lalat, sesuka-sukanya tai lalat mau munculnya gimana. Oh gitu ya. Iya. Jadi nggak selalu hitam ya. Iya. Karena kan yang kita tahu ya, orang awam tahu gitu kalau tai lalat itu pasti identiknya hitam gitu. Jadi kan untuk menandakan bahwa oh ini ada tai lalat. Kalau orang dulu udah ngomongnya ada yang bilang andeng-andeng gitu ya. Andeng-andeng di mana gitu. Nah, ternyata warnanya itu bukan hitam aja Nggak ya. selalu hitam. Warna beda. Coklat gitu. Kadang juga bentuknya beda. Nggak melulu bulat gitu. Oh gitu. Iya. Oh, yang mana ya? Gak ada di tangan ya. Di muka kita juga kayaknya nggak ada ya. Oh ada, saya di sini kayaknya. Iya. Nah itu tai lalat bisa berbahaya apa enggak sih? Kalau bahayanya itu nanti diperiksa dulu, Mbak. Jadi macam-macam tai lalat nggak dilihat dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya biasanya kalau yang berbahaya itu dari bentuknya nggak simetris. Jadi, nah itu kayak yang gambar A itu kan nggak simetris ya. Yang satu kan bulat, yang satu kayak ada warna melebar gitu. Udah nggak simetris, itu nggak normal. Terus yang kedua dari pinggirannya kan kayak bergerigi, kayak membentuk pulau gitu kan. Itu ciri-ciri tai lalat yang nggak normal juga. Kan kalau yang normal kan biasanya kayak ya smooth aja, bulat gitu kan. Terus kalau yang ketiga itu dari warnanya udah kayak nggak rata. Jadi yang tengah hitam, yang semakin ke pinggir dia pudar, semakin coklat gitu kan. Terus kalau yang poin D itu lebih ke ukuran. Jadi semakin lebar, yang tambah gede itu biasanya juga ciri-ciri tai lalat yang nggak normal juga. Bentuknya nggak beraturan juga. Terus yang E itu juga sama sih, hampir sama, karena warna, dari bentuk, dari ukuran juga nggak ini kayak mengalami perkembangan gitu loh. Jadi itu juga ciri-ciri tai lalat yang nggak normal gitu. Oh berarti itu yang sebelahnya itu yang normal. Nah yang ini yang disebutkan tadi sama Mbak Novi dan juga Mbak April itu warnanya tidak selalu hitam. Iya. Berarti itu beda ya sama herpes? Beda, Mbak. Kalau herpes itu ada sendiri. Oh iya. Tapi kan kalau sekilas ya, kalau saya melihat karena saya kan nggak pernah berhubungan sama pasien juga gitu ya. Sekilas itu kayak herpes gitu ya. Soalnya melebar. Karena gitu. kayak bentuk pulau ya, kayak ada. Apalagi yang B. Iya. Yang B itu kan kelihatan banget gitu kayak herpes. Tapi kalau yang tai lalat macam itu apa sih, sakit, gatel atau gimana? Nggak ada rasa. Tapi ya kalau kayak kegores gitu keluar darah terus nembes-nembes gitu. Oh, salah satu kan yang ditakutin dari tai lalat nggak normal itu kan nanti berujung ke kanker kulit gitu loh, Mbak. Kan bahayanya di situ. Nah, salah satu ciri kanker kulit itu tai lalatnya itu lama-lama itu bukan tai lalat, malah kayak
apa ya bahasanya kayak borok gitu loh Mbak. Oh iya. Kayak luka. Nah itu gampang berdarah, kena tekan dikit dia darah, kena geser dikit dia berdarah gitu. Tapi biasanya kalau untuk yang tai lalat cuma yang nempel-nempel aja itu berarti aman ya, tergolong aman ya. Itu ada sebabnya kah? Kenapa bisa sampai banyak? Soalnya ada tetangga saya dulu itu orangnya kan putih. Nah terus banyak banget tuh tai lalatnya, tapi tipis, maksudnya dia tidak tumbuh, tidak timbul gitu. Jadi cuma tipis, tapi dia banyak di area muka. Berarti biasanya gitu tuh ya karena faktor genetik juga. Kalau bapak ibunya ada, bisa ke anaknya gitu. Kalau tai lalat sendiri itu bisa diangkat nggak sih? Boleh apa enggak diangkat? Boleh, tergantung Nggak apa-apa. pasiennya mau diangkat apa enggak. Kan kadang ada yang nggak pede tuh kalau tai lalatnya banyak. Iya. Iya, jadi itu dianjurkan diangkat. Gitu. Oh boleh ya, Iya, boleh. bisa. Soalnya kan kita juga tahu nih artis-artis, ya kan Enno Lerian, yang kita Dulu tahu ada dulu tai pas kecil lalatnya. ada tai lalatnya ya. Nah terus sekarang udah besar dia nggak ada. Terus Iya. kemudian siapa lagi ya? Kan kadang kalau besar bikin nggak pede, Mbak. Iya ya, karena kan dia hidup ya. Iya. Tapi kalau tai lalat hidup itu apakah dia berbahaya ataukah sebenarnya enggak juga? Nggak gitu? selalu juga sih Mbak. Oh. Yaitu nanti dipastikan dulu kalau misal kayak takut, ragu apa-apa, mending konsultasikan ke dokter kulit gitu. Buat dipastikan ini tai lalat saya berbahaya nggak, butuh penanganan khusus nggak gitu. Kalau misalkan tergolong jinak dan aman-aman aja ya udah nggak apa-apa gitu. Meskipun dia tambah besar. Iya. Oh, kalau misalkan yang tergolong yang tidak berbahaya, berarti untuk apa ya? Tambah besarnya itu butuh waktu yang lama berarti. Iya, kalau yang nggak berbahaya itu biasanya tumbuh besarnya agak lama. Tapi kalau yang bahaya kayak contohnya kanker tadi, itu cepat Mbak, cepat berkembangnya. Jadi awalnya kecil bisa jadi lebar, makin lebar gitu. Kalau tadi kan yang dibahas sama Mbak April itu bisa karena usia ya? Iya. Karena usia. Nah berarti kalau misalkan yang tidak berbahaya tai lalatnya itu tambah usia, apakah tambah banyak ataukah sebenarnya bisa segitu aja gitu? Kembali ke tiap individu beda-beda. Ada yang tambah banyak, ada yang segitu-gitu aja. Ya tai lalatnya sendiri maunya gimana? Kembali lagi ya, berarti kita tanya ya ke tai lalat. Hai tai lalat, Gimana maunya? jadi nggak ada patokan ya? Iya. Jadi nggak ada patokan dari usia, misalkan kalau tambah usianya nambah berarti tambah banyak gitu. Tai lalat. Tapi ada juga sih tai lalat yang karena usia itu juga ada. Biasanya tuh kayak flek gitu loh Mbak bentuknya. Cuman kalau kayak gitu sih cenderung nggak apa-apa ya, maksudnya nggak bahaya gitu. Gitu. Oke, jadi tai lalat itu bisa dari usia juga bisa ya, Karena faktor penuaan kulit kan. Jadi Kulit kan beda dari muda ke tua gitu. kadang ada beberapa tai lalat yang karena faktor usia. Jadi kan kalau semakin kita tua kan penurunan kualitas kulit kan juga ini Mbak terjadi gitu loh. Jadi semakin kulitnya semakin tua ya bisa terjadi hiperpigmentasi. Terus dari hiperpigmentasi itu bisa timbul tai lalat, jadi tai lalat juga bisa gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya emang nggak semuanya berbahaya ya untuk tai lalat ya. Apalagi yang cuma kayak bintik Bintik-bintik aja. kayak gitu. Nah kalau untuk ini ya orang-orang yang mau mengangkat tai lalat itu caranya tuh seperti apa sih? Apakah cuma salep aja atau ada cara lainnya gitu yang biasa dilakukan oleh Dokter Utomo? Tapi nanti aja deh di part 2 ya kita jelasinnya ya. Oke.